Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan fungsi left, fungsi mid, fungsi right, statistik, serta fungsi matematika pada Microsoft Excel, atau cara cepat dan mudah memahami fungsi left, fungsi mid, fungsi right. Ini merupakan video tutorial saya yang ke-46, dan pada pembahasan Microsoft Excel merupakan part 5 atau bagian kelima. Sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah subscribe, dibantu like dan share. Jika belum, saya doakan segera subscribe video ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru berikutnya. Simaklah video ini dari awal sampai akhir sehingga bisa memahami isi dari video ini. Oke, saya mulai saja video tutorial ini. Langkah pertama, saya buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Kemudian saya buka kembali file ya, tugas Excel 1. Nah, sekarang pembahasannya adalah mengenai fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Nah, ini sangat penting digunakan jika nanti ada suatu data yang harus diambil di bagian kiri, di bagian tengah, ataupun di bagian kanan. Namun sebelum membahas mengenai fungsi left, fungsi mid, fungsi right, saya akan bahas dulu mengenai fungsi statistik, fungsi matematika. Nah, ini sering juga dijumpai dalam sehari-hari. Ini seperti yang biasanya saya contohkan, saya punya data, ada nomor, nilai ulangan, harian, tik ya. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata, ini merupakan bagian dari fungsi statistik ya. Rata-rata ini rumusnya sini ya, rumusnya saya bikinkan sama dengan average ya. Nah, average ya, itu rumus rata-rata ya. Saya geserin dulu. Oke, kemudian di sini maksimum merupakan nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, kalau diketik tip 1 ya, kalau enggak dia akan dianggap menjadi rumus ya. Nah, kalau nilai terendah sama dengan min, kurung, isi kurung ini merupakan data yang di blok atau ranknya ya. Kemudian standar deviasi, stdef, setelah itu count, ini fungsinya menghitung ya, menghitung jumlah data ya, sama dengan count sama dengan COUNTIF. Nah, sekarang ini rumusnya saya cobakan pada tabel yang ini, sama dengan average, buka kurung. Nah, di sini kan ada keterangan number 1, titik koma, number 2. Nah, tinggal diklik angka yang pertama di kolom D5. Nah, di drag sampai D13. Nah, kalau mau diketik manual juga bisa, sama dengan average, buka kurung, D5, titik 2 ini sampai ya, sampai D13, tutup kurung, enter. Nah, itu rata-ratanya ya. Kemudian max ya, nilai tertinggi, sama dengan max. Kalau mau diketik juga bisa ya, D5,
titik 2 D13. Nah, dia akan di bloknya dari D5 sampai D13. Enter. 98. Kemudian nilai minimum sama ya, mau di blok langsung juga bisa, kurung enter. Kemudian sama dengan stdef, standar deviasi, buka kurung, di blok tutup kurung enter ya. Kemudian count, menghitung berapa jumlah datanya yang ada ya. Kemudian count ini menghitung jumlah data ya. Misalnya di sini ada datanya 9 ya. Rumusnya sama dengan count, buka kurung, di blok juga ya, blok semuanya. Nah, ada 9 data, berarti benar ya. Berikutnya count if ini menghitung jumlah data dengan kondisi tertentu. Saya contohkan, sama dengan count if, buka kurung ya, ini di blok juga, di blok semuanya. Nah, sekarang yang kita ambil yang mana? Kita mau menampilkan kriterianya nilai yang 80. Nah, berapa data yang ada dengan nilai 80, titik koma 80. Bedakan ya, titik 2 sampai titik koma ini beda lagi fungsinya ya. Untuk penghubung berikutnya, tutup kurung enter. 3 ya, berarti benar ya, ada 3 data yang 80, 1, 2, 3. Oke ya, itu mengenai fungsi statistik. Kemudian di sini juga ada beberapa fungsi matematika ya. Ini rumusnya, fungsi matematika exp eksponen ya. Ini cara buat rumusnya ya. Penulisannya ini soal sampelnya saya contohkan, sama dengan exp kurung di blok ya, diklik ya, tutup kurung enter. Ini kenapa dia value ya, diulangi lagi, sama dengan eksponen. Nah, eksponen dalam kurung 15 ya, enter. Nah, itu ya eksponennya. Di sini yang kedua sama dengan eksponen dalam kurung 3 ya. Kemudian faktorial ya, cara menulisnya atau membuatnya sama dengan fact, buka kurung 3, tutup kurung enter ya. 6 ya, benar ya, 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian contoh berikutnya sama dengan fact, buka kurung 7 faktorial ya, 7. Nah, berikutnya log ya, 10 log 3. Cara nulisnya sama dengan log 10,3 ya. Kemudian jumlah nilai UHATIK ya, saya ambil tabelnya ini ya, sama dengan sum, buka kurung, saya blok di sini, tutup kurung enter ya. Berikutnya akar SQRT ya, sama dengan SQRT, buka kurung dari 49 ya, 49 tutup kurung enter. Nah, dalam pengetikan rumus harus benar ya, nggak boleh salah satu huruf pun ya. Kemudian round ini pembulatan ya, membulatkan angka ya. Saya coba round di sini. Nah, saya ambil berapa digit? 2 ya, saya cobakan 2,2 enter, 0,87 ya. Nah, ini adalah contoh cara menggunakan fungsi statistik dan fungsi matematika. Oke, kemudian masuk ke pembahasan fungsi left, fungsi mid, fungsi right ya. Ini juga penting. Nanti kalau ketemu data mau mengambil bagian sebelah kiri saja,
itu menggunakan fungsi left ya. Kemudian bagian tengah fungsi mid, kemudian sebelah kanan menggunakan fungsi right ya. Nah, di sini saya memiliki data pada fungsi left nih ya. Yang pertama saya bahas dulu fungsi left. Itu rumus standarnya sama dengan left buka kurung B6. B6 ini yang ini ya, kolom E baris ke-6 ya, makanya B6. Ini titik koma 3 saya ambil 3 huruf ya sebelah kiri. Oke, diperhatikan saya contohkan di sini sama dengan left kurung, saya klik nih ya, maka muncul dia B6 titik koma 3. Berarti same ya. Kalau ditarik itu akan muncul yang di bawah juga 3 huruf ya. Nah, kalau diganti dengan 5 ya, jadi seman ya. Nah, kemudian untuk yang markisa ke bawah, saya coba lagi, saya ambil sama dengan left, saya ambil klik, markisanya diklik, saya ambil 6 ya. Ini saya tarik ke bawah. Jadi perhatikan ya, pada data yang ada, yang penting dia ada satu strip, dia akan dihitung itu karakter juga ya, walaupun simbol ya, simbol, angka, huruf akan dihitung dia satu karakter. Di sini buktinya saya ambil 6, satu strip juga dihitung ya, satu strip, yang kedua 3, 4, 5, 6 ya. Artinya berarti apapun data, mau angka, mau huruf, mau karakter atau simbol, itu akan dihitung ya satu karakter ya. Kemudian di sini saya coba lagi sama dengan left, saya ambil 6 ya, 6 huruf ter. Nah, kemudian saya tarik ke bawah. Itu ya, berarti seperti itu cara mengambil bagian huruf atau karakter sebelah kiri ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan fungsi mid ya. Nah, di sini fungsi mid tujuannya mengambil nilai tengah ya. Nilai tengah. Ini saya hapus dulu di sini ya. Nah, menggunakan fungsi mid itu beda dengan cara menggunakan fungsi left atau right ya. Karena data yang diambil di bagian tengah, berarti caranya kita harus memahami dulu. Kita mengambil angka atau huruf di bagian tengah, dimulai dari huruf keberapa dan berapa yang diambil hurufnya. Seperti ini ya, sama dengan mid F6. F6 dimulai dari huruf ketiga, diambil 4 huruf ya. Saya contohkan sama dengan mid ya. Mid saya klik di kolom F ya, F6 baris ke-6. Nah, saya mulai dari huruf ketiga, berarti mulai pada huruf M ya, M. Saya ambil 4 huruf ya. Nah, enter. Jadi ya, biasanya ya. Nah, dia kalau diambil dari dimulai dari huruf ketiga, dimulai dari huruf yang ketiga, diambil huruf ya. Saya coba lagi di sini sama dengan mid. Nah, sekarang saya mulainya dari huruf kedua. Saya klik ini huruf kedua, koma 2. Saya ambil 5 huruf ya. Nah, enter ya. Nah, saya klik ini arkis ya. Kemudian di sini saya coba lagi sama dengan mid. Nah, saya tes ya. Saya masih mengambil di 2 ya. Saya klik ini, saya ambil mulai dari huruf kedua, kemudian saya ambil 6. Tutup ya. Nah, nanti dimulai pada strip ya. Nah, stripnya masuk ya. 6 huruf. Nah, gitu ya.
Di sini kemudian saya cobakan lagi menggunakannya. Saya ambil mulai dari huruf keempat sama dengan mid. Saya klik, kemudian saya mulai dari yang keempat. Saya ambil cuman 3 ya, 3 huruf saja. Enter ya, apa. Kemudian tarik ke bawah. Nah, ya. Nah, itu udah 2 fungsi ya, ada fungsi left, fungsi mid ya. Kemudian berikutnya mengenai fungsi right ya. Nah, ini berarti kita mengambil karakter atau huruf pada bagian sebelah kanan ya, sebelah kanannya. Kalau tadi kan yang left di kiri, yang mid tengah-tengah, kemudian yang terakhir ini fungsi right ya, itu standar rumusnya sama dengan right. Nah, right bersama dengan left ya. Kemudian nanti saya ambil sini J ya, di kolom J, J6. Kemudian saya ambil berapa huruf? Misalnya yang pertama ini saya ambil 4 ya, 4 huruf ya. Nah, huruf enter ya. Ini datanya saya tukar aja dengan data yang fungsi mid ya, biar sama datanya. Saya pastikan di sini. Nah, itu ya. Kemudian saya contohkan menggunakan fungsinya sama dengan right ya, right. Nah, saya ngambilnya sekarang 4 nih ya. Saya klik ini, saya ambil 4 huruf 4 ya. Nah, ini hasilnya angka ya. Saya tarik ke bawah ya, imun ya. Kemudian untuk yang baris keempat saya coba lagi sama dengan right ya. Jangan salah penulisannya, right yang benar ya, right. Kemudian saya coba ambil 6 huruf ya, 6 huruf sebelah kanan ya. Nah, ini ya. Berarti baik angka maupun huruf itu sama ya, sama akan dihitung dia satu karakter satu huruf ya, satu angka satu karakter. Kemudian saya coba lagi di sini right. Saya klik di sini rambutan. Saya coba sekarang mengambil 5 ya. Saya ambil 5 di sebelah kanan. Nah, hutan ya. Nah, ya. Ini jika sudah memahami fungsi yang 3 ini akan mudah nanti ya. Misalnya ada sebuah tabel. Ini ya. Saya contohkan misalnya di sini saya memiliki datanya misalnya kode ya. Ada kode di sini. Kode ini memiliki ada fungsinya. Misalnya ada di sini saya contohkan char ya. Char, kemudian di sini B ya, B1. Kemudian G2. Nah, di sini bisa saja nanti untuk fungsi ini satu kode memiliki 3 fungsi. Nah, misalnya untuk sebelah kiri ini char ya, dia sebagai jabatan ya, jabatan karyawan. Mungkin nih B1 ini gaji pokoknya sekian ya. Kalau G ini mungkin tamatannya tamatan apa ya, bisa juga ya. Nah, saya contohkan ya. Misalnya di sini dia butuhnya dia 3 huruf sebelah kiri ya, jabatan. Nah, ini saya sampaikan saja ya. Berarti di sini dia mengambilnya sama dengan left, buka kurung ya. Dia klik di sini, dia ambil nanti 3 ya. Ini ya, char. Kemudian di sini untuk dia kode ya, B1. Nah, misalnya saya anggap di sini jabatan dari gaji ya, atau tamatan ya, tamatan ya, tamatan. Nah, di sini sama dengan mid. Saya klik ini. Nah, saya hitung dulu ya.
Saya hitung mulainya dari berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, yang kelima 5,2. Dapat sekarang nanti B1 ini nanti akan dikonversi lagi. Jika dia B1 mungkin tempatnya SMA atau apa ya. Kemudian untuk G2 gaji ya, kode gaji. Nah, gaji di sini misalnya sama dengan sebelah kiri ya, sama dengan gaji sebelah kanan G2 ya, right. Saya klik ini, saya ambil koma 2, enter ya. Nah, G2. Jadi nanti ini akan sering ketemu pada pembuatan laporan ada satu kode yang memiliki 3 fungsi. Nah, jadi akan memudahkan kita untuk memahami fungsi dari fungsi left, fungsi mid, fungsi right ya. Jadi semoga materi ini bisa dipahami dan bisa nanti diaplikasikan ya, dan bisa dicobakan juga dan dipraktekkan, karena ini sangat membutuhkan dalam pengelolaan atau pengolahan sebuah data ya, atau pembuatan laporan. Oke, saya rasa untuk pembahasan pada tutorial kali ini mengenai fungsi left, fungsi mid, fungsi right, tadi juga dibahas sebelumnya 2 fungsi ya, fungsi statistik dan fungsi matematika ya. Semoga bisa dipahami dan nanti akan disambung lagi pada tutorial berikutnya. Oke, jangan lupa kembali dibantu subscribe, like, dan share video ini untuk kemajuan video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.